Pemain keturunan Belanda, Mauro Zijlstra menyatakan, sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Dalam podcast Dondil, penyerang berusia 19 tahun ini mengatakan, bahwa proses perubahan kewarganegaraan sedang berlangsung. Pemain yang kini membela Volendam U21 ini, juga tengah mengurus dokumen naturalisasinya. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. PSSI sedang memeriksa dokumen yang diperlukan, dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, ujar Zijlstra. Zijlstra berpotensi memperkuat lini depan timnas Indonesia, terutama untuk jangka panjang, karena usianya yang masih muda. Dengan tinggi badan 188 cm, ia memiliki fisik yang mendukung perannya sebagai penyerang. Secara statistik, penampilan Zijlstra juga cukup menjanjikan. Dalam kompetisi U21 musim ini, ia telah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan, ditambah 1 assist. Hal ini bisa menjadi faktor yang meyakinkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memasukkannya ke dalam skuad, terutama karena Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zijlstra juga mengungkapkan kekagumannya terhadap antusiasme supporter sepak bola Indonesia. Ia sempat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui siaran televisi, dan memuji semangat penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya sangat tidak sabar, karena stadion penuh dengan 70.000 orang. Ini seperti mimpi masa kecil, yang menjadi kenyataan, jadi saya sangat antusias, katanya. Media Bahrain, Al Watan News mengingatkan timnas Bahrain untuk memperbaiki lini pertahanan mereka menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Al Watan News menyoroti kelemahan lini pertahanan Bahrain yang tampak jelas saat mereka kalah telak 0-5 dari Jepang. Pertandingan tersebut, yang merupakan laga kedua grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berlangsung di Bahrain National Stadium. Media Bahrain tersebut mencatat bahwa Demarun kesulitan menghadapi serangan Jepang, terutama di babak kedua. Dengan serangan dari sisi sayap, yang mudah merobohkan pertahanan Bahrain. Selain itu, Al Watan News juga menyoroti beberapa kesalahan serius dari para pemain belakang Bahrain. Karena itu, Al Watan News mengingatkan pelatih timnas Bahrain untuk melakukan penataan ulang komposisi pemain. Media tersebut juga mencatat bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Pelatih Dragan Talajik perlu mengatur ulang tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan, sebelum menghadapi Indonesia, tulis Al Watan News. Mereka menambahkan, pertandingan melawan Indonesia tampaknya tidak akan mudah, terutama setelah hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia. Christian Gonzalez mengapresiasi performa timnas Indonesia di 2 laga yang sudah dijalani di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku bangga dengan perjuangan para pemain, yang bisa meladeni kekuatan tim-tim Asia langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di kandangnya. Kemudian, Timnas Indonesia menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lawan Arab Saudi, saya lihat para pemain disiplin dan bisa cetak gol. Berarti kita bisa bersaing, dan kiper kita Marten Paes tampil luar biasa, kata Gonzalez. Saya bangga, pertandingan lawan Australia, walaupun terlalu bertahan. Tapi kita harus ingat, kemarin lawan Australia kalah 4-0 di Piala Asia, dan kemarin bisa imbang, sambungnya. Gonzalez juga bicara terkait komposisi pemain timnas Indonesia saat ini. Sama seperti saat menghadapi Arab Saudi, 9 dari 11 pemain Indonesia merupakan pesepak bola naturalisasi. Dari 11 pemain tersebut, hanya 2 pemain yang lahir dan besar di Indonesia. Sisanya, lahir dan besar di negara-negara Eropa, khususnya Belanda. Gonzalez mengakui, jumlah tersebut terlalu banyak. Namun menurutnya, hal itu adalah wewenang dari pelatih. Kalau pemain-pemain tersebut memang pantas dimainkan, kenapa tidak? Kalau memang itu pemain terbaik untuk kita dan timnas, kenapa tidak? Tapi kalau kita bicara jujur, ya memang terlalu banyak, kata Gonzalez. Ya, kita lihat kemarin cuma Ridho dan Marcelino starter. Mungkin 50-50 itu cukup bagus. Tapi kita cuma komentar dari luar, tetap keputusan ada di pelatih dan PSSI, jelasnya.